Baru-baru ini, pada 22 April 2025, terjadi serangan teroris di Pahalgam, Kashmir yang menewaskan 26 wisatawan, yang sebagian besarnya adalah warga India. Pemerintah India menuduh kelompok militan Jaish-e-Mohammed dan Laskar-e-Taiba sebagai pelaku yang didukung Pakistan sebagai pelaku serangan tersebut, karena aktivitas kelompok separatis dan militan di Kashmir sering dikaitkan dengan dukungan dari Pakistan. Tuduhan tersebut dibantah oleh Pakistan. Kashmir sendiri sebuah wilayah sengketa sejak tahun 1947 di anak benua India yang terletak di utara sub-benua India yang merupakan wilayah sengketa antara India, Pakistan, dan Tiongkok. Karena adanya penyerangan ini, kedaulatan teritorial pun terancam. Konflik Kashmir ini menguji dua prinsip penting yang telah dikenal dalam hukum internasional sebagai kedaulatan teritorial dan hak untuk menentukan nasib sendiri. India sebelumnya pernah mengklaim bahwa wilayah Kashmir adalah bagian sah dari mereka berdasarkan Instrument of Accession yang sah secara hukum. Sementara itu, Pakistan dan sebagian rakyat Kashmir berpendapat bahwa wilayah ini seharusnya bergabung dengan Pakistan, mengingat mayoritas penduduknya beragama Islam. Berdasarkan pasal 1 Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik, semua bangsa berhak untuk menentukan nasib mereka sendiri, termasuk mekanisme politik referendum di mana seorang rakyat menentukan keterikatan negaranya melalui suara terbanyak secara demokrasi. Hal inilah yang membuat klaim Pakistan tentang referendum di Kashmir semakin kuat. Tetapi, India menentang referendum tersebut dengan alasan bahwa aksesi ke India sudah final dan bahwa hasil referendum tidak akan aman karena intervensi militer dari pihak Pakistan sendiri. Kedaulatan teritorial adalah prinsip penting dalam hukum internasional, di mana setiap negara memiliki hak atas wilayahnya. Dan hukum internasional mengharuskan negara lain untuk menghormati keutuhan wilayah tersebut tanpa adanya campur tangan pihak luar. Seperti yang diatur pada Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Pasal 2 Ayat 1, yang menegaskan bahwa semua negara anggota harus menghormati kedaulatan, integritas wilayah, dan kemerdekaan politik negara lain. Namun, ketika klaim-klaim atas kedaulatan teritorial dipertanyakan dan wilayah tersebut menjadi sengketa, bagaimana hukum internasional dapat memberikan solusi? Kashmir adalah wilayah yang terletak di perbatasan India dan Pakistan dengan mayoritas penduduk Muslim, namun dipimpin oleh seorang penguasa Hindu, Maharaja Hari Singh. Saat India dan Pakistan terbagi pada tahun 1947, Kashmir dihadapkan pada pilihan untuk bergabung dengan India atau Pakistan, atau tetap merdeka. Pada akhirnya, Maharaja Hari Singh memutuskan untuk bergabung dengan India melalui Instrument of Accession setelah serangan dari milisi Pakistan. Keputusan ini memicu ketegangan yang masih berlanjut hingga saat ini, dengan India dan Pakistan terlibat dalam 3 perang besar dan berbagai insiden militer. Konflik antara India dan Pakistan menambah kompleksitas konflik dan memperburuk pelanggaran terhadap prinsip kedaulatan teritorial dalam hukum internasional. Berdasarkan pasal 2 ayat 4 Piagam PBB dengan jelas melarang penggunaan kekuatan untuk melawan integritas wilayah negara lain. Ironisnya, baru-baru ini kedua negara memutuskan untuk saling serang-menyerang terhadap pangkalan militer satu sama lain melalui senjata militernya masing-masing, dengan India memutus pasokan air sungai Indus yang sebagai salah satu sumber air penting Pakistan yang tertuang dalam perjanjian Indus pada tahun 1960. Dibalas dengan kebijakan Pakistan untuk memblokade jalur maskapai udara darat untuk India. Status Kashmir saat ini adalah bahwa India menganggap Kashmir sebagai bagian sah dari negaranya, terutama setelah pencabutan pasal 370. Sedangkan Kashmir menganggap Kashmir sebagai wilayah yang diduduki secara ilegal oleh India dan menuntut untuk referendum. Rakyat Kashmir menjadi terbelah antara pro-India, pro-Pakistan, dan pro-kemerdekaan. Hukum internasional masih memandang bahwa penentuan status Kashmir belum tuntas secara legal, karena resolusi PBB soal referendum belum dijalankan dengan alasan keamanan, dikarenakan masih memanasnya konflik India dan Pakistan. Dasar hukum internasional yang diatur pada pasal 2 ayat 4 Piagam PBB atas larangan penggunaan kekerasan untuk mengancam atau merampas wilayah negara lain. Dan berdasarkan pasal 33-38, Piagam PBB menyebut bahwa semua sengketa internasional harus diselesaikan secara damai, serta pemenuhan prinsip integritas teritorial, non-intervensi, dan self-determinasi. Seperti pada umumnya,
Opsi penyelesaian yang dapat dilakukan adalah: yang pertama, negosiasi bilateral secara langsung, di mana kedua negara bertemu dan menyepakati solusi tanpa campur tangan pihak luar, seperti yang sudah dilakukan di Kesepakatan Simla pada tahun 1972 antara India dan Pakistan pasca perang. Yang kedua, mediasi dan konsiliasi, menggunakan pihak ketiga negara netral atau juga bisa organisasi internasional yang memfasilitasi dialog dan menawarkan solusi, yang saat ini sudah dibantu oleh Donald Trump atau Amerika hingga sampai pada kesepakatan gencatan senjata pada bulan Mei 2025. Yang ketiga, sengketa dibawa ke Mahkamah Internasional atau ICJ untuk diputus secara hukum, dengan pemenuhan syarat utama bahwa kedua negara harus memberi persetujuan, di mana dalam hal ini, India menolak membawa isu Kashmir ke ICJ karena menganggapnya sebagai urusan internal. Yang terakhir, tidak lain dan tidak bukan adalah opsi untuk referendum dari PBB, yang dari dulu hingga sekarang tidak pernah terlaksana dengan baik.